teman-teman, saya pastikan ya, saat ini dilakukan 50% kemungkinan mobil akan terbakar. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel otomotif dan juga elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas seputar kelistrikan mobil, atau skema atau instalasi atau wiring diagram untuk kelistrikan mobil. Kita akan bahas malam hari ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada sikring sebagai contoh. Pernahkah teman-teman mengalami suatu ketika sementara mengendara di jalan tiba-tiba klakson teman-teman mati, tidak bisa dipencet, nggak bunyi, lampu rem, lampu kota atau lampu utama mati ya, atau tidak nyala atau off, dan setelah teman-teman mengecek ternyata sikringnya putus. Saat sikringnya diganti, sikringnya putus lagi, diganti sekali lagi, putus lagi. Nah, itu apa sebabnya, kenapa itu terjadi dan bagaimana solusinya? Nah, itu yang akan saya bahas malam hari ini. Jadi teman-teman pastikan tetap stay menonton video ini sampai selesai, sampai akhir. Jangan di skip, jangan dicepetin, supaya teman-teman bisa mendapat pengalaman baru khususnya untuk pemula. Yuk sama-sama kita belajar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini di subscribe ya teman-teman. Mohon mendukung channel ini karena saya sedang membangun channel ini ya teman-teman ya. Intinya kita berbagi ilmu satu dengan yang lain untuk bisa mendatangkan pengetahuan baru, pengalaman baru bagi teman-teman yang mungkin masih awam dan juga pemula. Dan kalau ada iklan yang pendek, mohon ditonton ya teman-teman ya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, langsung aja kita memulainya. Nah teman-teman, di sini saya akan membuat namanya box sikring ya. Box sikring itu selalu ada di setiap mobil. Saya akan bikin kira-kira seperti ini. Namanya box sikring ya. Oke. Di box sikring itu sudah ditaruh di situ banyak banget sikring teman-teman ya. Ada yang 7 sikring, ada yang 10 sikring, bahkan lebih dari itu banyak teman-teman ya. Tentunya ditaruh sikring di dalam box itu sesuai kebutuhan. Di sini saya akan memberikan satu contoh aja ya. Saya akan bikin di sini sikring sekitar 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Oke. Nah, kita anggaplah ini sikring. Teman-teman mohon maaf saya tidak pintar menggambar ya. Teman-teman silakan gunakan imajinasinya ya. Atau mau menggambar lagi di rumah boleh, silakan. Jadi saya akan bikin di sini box sikring atau kata lainnya fuse. Nah, kemudian di sini saya akan menggambar aki. Adalah sumber kelistrikan mobil ya. Kita akan gunakan aki standar aja. Di sini ada min, di sini ada plus. Aki yang akan kita gunakan standar yaitu 12 volt. Ampernya bebas sesuai dengan cc mobil. Kemudian di sini saya akan membuat kunci kontak. Sini aja. Jadi seolah-olah ini adalah kunci kontak. Kunci kontak box sikring aki. Nah, sekarang saya akan coba menyambung dulu ya kelistrikan ini, baru saya akan jelaskan kenapa sikring ini sampai putus dan kenapa pas saat kita mengganti putus lagi. Kita ganti 2 kali putus lagi. Tindakan apa yang kita mesti ambil? Pertama-tama kita pelajari dulu apa penyebabnya dia putus ya teman-teman ya. Oke. Jadi sikring ini ada yang terhubung langsung. Ya, sampai sini dulu teman-teman ya. Nah,
saya stop sini dulu ya. Nah, yang biru ini saya akan gunakan jadi ground atau masa body atau kontak body atau min aki ya. Nah, kemudian sikring yang menggunakan listrik langsung itu pada mobil umumnya biasanya ya klakson. Tuh satu ya. Yang menggunakan listrik langsung lagi selain klakson itu biasanya lampu rem, lampu kota atau lampu senja, kemudian lampu depan, lampu utamanya headlamp ya, lampu depan. Nah, ini biasanya digunakan listrik langsung. Mungkin kalau saya sebutin masih ada beberapa, tapi ini kan kita hanya mengambil contoh aja ya. Nah, jadi listrik yang langsung masuk ke sini ya, masuk ke sikring ini. Nah, untuk klakson biasanya akan dipasang sikring dengan nilai 15 ampere. Nah, berarti dari klakson ini akan dapat listrik langsung. Maksudnya begini teman-teman, jangan salah mengerti ya. Nah, artinya yang listrik langsung itu ke klakson. Nah, tentu di sini kan sudah melewati macam-macam ya, ada relay, ada macam-macam, tapi intinya dia dapat arus plus nih. Ya, ini plus. Kemudian untuk lampu rem juga sama, dia menggunakan listrik langsung, berarti ini tinggal di paralel ke sini. Nah, ini ingat ya, ini kabel utama dari aki dibagikan ke sini sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kalau misalnya ke lampu rem pun sama ya, akan dapat listrik 12 volt. Oke. Kalau misalnya ini mau disambungin ke lampu kota juga sama. Ya, intinya ini sudah dapat arus listrik langsung di lampu kota. Nah, teman-teman, ini saya bikin begini bukan berarti ini langsung beneran langsung ya, enggak ya teman-teman ya. Karena ini kan harus lewatin saklar dan macam-macam. Tapi intinya si lampu yang isi sikring yang menggunakan listrik langsung ini ya inilah kurang lebih kira-kira mereka inilah nama-namanya. Sama juga ya kalau lampu headlamp, lampu depan juga sama ya. Berarti ini di paralel lagi ke sini. Nah, ini juga dapat listrik langsung. Ini plus sama ya. Nah, sedangkan untuk yang kunci kontak biasanya ini dipergunakan untuk engine. Jadi bisa ke sini nanti masuk. Satu masuk ya, satu masuk ke sini dari aki langsung. Nah, satu keluar tuh namanya ACC. Nah, ini juga terhubung biasanya masuk ke tip ya, tip mobil ya, tetapi sama ya teman-teman ya. Dia akan melewati namanya fuse atau sikring. Paham ya kawan-kawan ya, ini saya bikin pisah ya teman-teman ya. Sikringnya harusnya ini di sini ya, tapi saya bikin terpisah aja. Ini untuk tip ya, biasanya. Ini untuk strom ACC langsung dari tip. Nah, kalau tip itu kan di belakang ada kabel tambahan, kan ada satu juga langsung ke aki langsung, itu bisa diposisikan dengan sikring sendiri. Kemudian kunci kontak on, biasanya kalau putar 2 kali itu kan kontak on, biasanya di panel tuh hidup ya. Jadi di speedometer tuh nyala. Speedometer tuh nyala. Di sini ada gambar aki min dan plus, ada gambar handrem. Listrik masuk ke sini juga dapat listrik langsung dari kunci kontak. Jadi ketika kunci kontak on, maka panel akan mengalir listrik, tip akan dapat strom ACC. Nah, sekarang yang mau saya jelaskan, kalau seumpamanya sikring ini tiba-tiba putus ya, sikring itu kan ada nilainya. Contoh kayak gini teman-teman ya, ini kan nilainya itu 20 ampere nih yang warna kuning, 20 ampere ya. Ini biasanya diperuntukkan untuk wiper, bisa dipakai juga untuk lampu rem ya, yang 20 ampere ini bisa juga 15 ampere, ini kurang lebih sama ya teman-teman ya, bisa kita pakai gitu ya. Nah, misalnya ini terjadi putus. Oke, sekarang saya kasih contoh. Misalnya putusnya itu terjadi di lampu rem. Nah, tiba-tiba sikring lampu rem ini ya, ini berarti ya tep, nah ini putus nih
ya, tidak menyala. Kemudian kita mengganti dengan yang baru. Setelah kita mengganti yang baru, harapan kita nyala dong lampu rem. Ternyata begitu kita pasang fuse baru, dan ketika kita menginjak rem, putus lagi fuse-nya. Nah teman-teman, saya beritahu kepada teman-teman ya, kalau teman-teman sudah mengganti sikring dengan ukuran ampere yang sama, misalnya dia makainya 15 ampere, kita ganti 15 ampere juga, putus. Kita ganti lagi, kita naikin sampai 20 ampere, kita pasang, putus lagi. Nah teman-teman, langkahnya apa? Jangan pernah teman-teman melilit kabel di sini ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini kan ada kabel nih. Nah kabelnya kita lilit-lilit ke sini nih. Ini yang satu bundel begini kan, dililit ke sini, terus kita jumper ke sini, ya kan? Ini udah hubung kan? Kita colok lah tuh ke box sikring sebagai ganti sikring yang lama, karena nggak ada stok sikring lagi. Teman-teman, saya pastikan ya, saat ini dilakukan 50% kemungkinan mobil akan terbakar, karena kita tidak peka ya, kita tidak mencari sumber permasalahannya, malah kita menambah masalah. Itu namanya supaya nyala ditebelin di sini teman-teman. Nah jadi langkahnya apa? Kalau sudah terjadi hal seperti itu ya teman-teman ya teman-teman biarkan aja dulu, jangan dipaksakan ya kan. Teman-teman carilah referensi bengkel-bengkel yang bisa dipercaya. Kalau teman-teman punya bengkel rekanan yang bisa dipercaya, teman-teman suruh cari tahu penyebabnya. Jangan pernah mau ya dililit dengan kabel seperti tadi, dalam tanda kutip ya. Balik lagi ke yang tadi saya ingatkan lagi, kalau ini diganti sikring baru masih putus sampai 2 kali putus, jangan pernah lilit-lilit kabel di sini. Tapi jika memang di sini putus ya, teman-teman boleh melakukan itu dengan syarat, ini kan banyak nih kabelnya. Nah, kita ambil aja 2 urat di sini, 2 ya, 2 rambut gitu kita ambil. Nah boleh kita jumper di sini ya kan. Itu pun tetap mesti sama prosesnya. Kita harus lihat saat kita mencolok di sini, putus nggak sikringnya ini ke arah lampu rem ini. Kalau putus jumperan kita tadi, udah jangan diterusin. Itu berarti ada terjadi something pada sistem kelistrikan mobil kita. Paham sampai sini teman-teman ya? Karena mohon maaf teman-teman ya, kadang-kadang orang kan suka agak-agak so tahu gitu ya, udah di jumper aja, dia nggak tahu risikonya. Makanya teman-teman suka lihat berita kan, ada mobil dari bengkel keluar tiba-tiba kebakaran di tol. Itu salah satu penyebabnya, bisa juga dari sini. Jadi hati-hati, berhati-hati dan berhati-hatilah, karena bagaimanapun juga sistem kelistrikan mobil itu semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa. Sikring pun sudah ditentukan berapa ampere yang mesti kita pakai sesuai kebutuhan. Kalau lampu besar itu 30 ampere, kalau lampu rem itu menggunakan 15 atau 20 ampere, wiper menggunakan kurang lebih sama 20 ampere juga, untuk tip menggunakan 10 ampere. Itu sudah disiapkan pabrik sesuai kapasitas kebutuhan pada setiap objek yang mau kita pakai. Paham kawan-kawan ya? Nah sekarang kalau hal itu terjadi, cari tahu aja nih. Kalau misalnya di bagian rem nih, ya udah tinggal kita cari tahu aja, buka aja di belakang dekat lampu belakang ya kan, bohlam. Kita perhatikan di situ apakah terjadi korslet ya kan. Itu aja dulu yang kita cari tahu. Pokoknya intinya jalur ini harus bener nih. Jadi jangan dicek jalur yang ke sini ya. Jalur yang ke sini ini nggak bersalah nih teman-teman. Jalur yang dari listrik utama ini nggak bersalah. Yang kita cari yang dari sikring outputnya ke arah lampu. Itu yang mesti kita cari tahu di mana penyebabnya. Nah itu hanya sebagai suatu contoh saja buat teman-teman. Jadi rem ini sebagai contoh sudah mewakili mereka semua ini ya. Nah sekarang bagaimana dengan kunci kontak ACC? Sama saja teman-teman. Saat kita berkendara tiba-tiba mesin kita mati, engine kita mati ya, apakah kuil, kalau mobil masih menggunakan CDI Platina tetap menggunakan kuil dong ya teman-teman ya, khususnya mobil bensin ya.
Nah, itu harus cari tahu juga. Nah, kalau di sini di box sikring salah satu di sini ya terjadi putus dan ini hubungannya ke engine, sama prosesnya begitu. Kalau dia hanya menggunakan di sini 10 ampere, sebaiknya ganti juga dengan 10 ampere. Tapi ketika kita menyambung ini juga putus, berarti kita harus cek juga di bagian kelistrikan yang berhubungan dengan engine. Kalau kita ngerti hal ini, maka mudah-mudahan mobil kita terhindar dari yang namanya kebakaran atau terhindar dari yang namanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Teman-teman harus ingat ya teman-teman ya, salah satu kerumitan pada kendaraan itu adalah dari bagian kelistrikan. Nah, kalau kita sudah paham tentang dasar-dasar kelistrikan, maka kita mudah menganalisa setiap kerusakan yang berhubungan dengan kelistrikan pada mobil. Teman-teman sampai sini sudah bisa paham ya? Oke teman-teman, mungkin saya sudahkan dulu aja video ini sampai di sini. Teman-teman nanti boleh lihat di channel saya, ada banyak yang sudah saya upload ya mengenai kelistrikan mobil. Semoga teman-teman lewat video ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan salam sukses buat kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Salam sukses selalu dari saya, dari Rayu di channel. Thank you, God bless you, bye.